berkomitmen untuk melayani Tuhan. Amin. Sampai kami mendapat mahkota kehidupan itu. Oleh karena itu, mari Tuhan Engkau pakai kami, urapi kami, Roh Kudus, terus bekerja bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirmanlah bagi kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Urapi kami semua secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kata yang keluar dari lidah hamba, semua Tuhan berasal daripada-Mu. Bentangkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Natal ini kami akan semakin bersemangat mengiring akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan dulu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Ya, luar biasa. Ini Natal kita. Waduh, saya luar biasa bangga melihat Tuhan. Para pengisi acara luar biasa, sekolah minggu luar biasa, choir luar biasa semua, MC singernya wah dahsyat semua. Berikan dulu tepukan tangan buat mereka semua. Haleluya. Dan saya berterima kasih buat kehadiran Bapak dan Ibu dalam Natal kita, GBI Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City. Jadi 3 gereja ini digabungkan jadi satu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat Pak Samuel, ini misionaris dari Korea Selatan yang hadir tiap tahun dalam Natal kita. Haleluya. Yang luar biasa ya. Terima kasih buat Ketua BKSAG. Masih adakah beliau? Karena tadi izin mau cepat pulang. Kalau cepat pulang gak dapat makan loh. Ya jadi makan di warung nanti. Rembes ke saya punya bendahara boleh. Ya. Lalu terima kasih buat Bapak Pendeta Kirsom, ini Ketua Perwil South. Saya yang pertama, yang tahun yang lalu saya Ketua Perwilnya, dia sekretaris saya. Sekarang dia jadi ketua saya. Saya jadi anak buah. Gak mengapa, yang penting Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita tinggalkan 2023. Kita nggak tahu 2024 ada apa. Kalau bilang semakin baik, saya pikir tidak. Kalau kita bilang semakin baik, kita sedang melawan Alkitab. Karena Alkitab berkata bahwa keadaan zaman di depan kita itu bukan semakin baik, tapi semakin sukar. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan semakin sukar. Lalu orang mungkin kita bertanya, loh gimana dong tahun 2024? Yang saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menolong kita dan memberikan kita sehat di 2023. Tuhan yang sama ada di 2024. Haleluya. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, itu janji. Kalau tema Natal kita hari ini berkata Yesus datang untuk melayani. Dia yang adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Dia punya singgasana yang tiada taraji. Dia punya tempat yang mahal, tapi dia rela tinggalkan tempat yang mahal itu. Dia datang turun ke dunia untuk melayani saudara dan saya. Dengarkan baik-baik Bapak dan Ibu Saudara, bahwa dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita diusir dari taman kelimpahan. Dosa membuat kita hanya menantikan kematian kekal. Tidak ada lagi jalan lain, cuman kematian ada di depan kita. Tapi kita bersyukur dan kita bangga pada Allah. Allah yang maha besar itu, Allah yang maha dahsyat itu. Dia rela turun dengan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia menghampiri saudara. Siapa kita? Allah datang menghampiri kita. Allah datang untuk menemui kita waktu kita melakukan dosa, melakukan segala sesuatu yang kotor, najis di mata Tuhan. Dia datang untuk menyelesaikan itu. Dia datang untuk menolong kita dari keterpurukan. Dia datang untuk menolong kita dari kemiskinan. Sebab itu firman-Nya berkata bahwa dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Betapa hebat Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan.
Allah yang maha, tapi dia datang untuk melayani kita. Saya kagum punya Allah seperti dia. Saya bangga punya Allah seperti dia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, nanti khotbah saya nggak usah banyak-banyak ya. Saya diwakili oleh panitia Pak Awas Program. Saya sebentar aja. Tapi khotbahnya sebentar. Ini Ibu Ipor, nyanyinya yang lama. Saya mau nyanyi dulu. Sebelum saya khotbah saya nyanyi. Pemusik nggak ada kan? Puji Tuhan, pemusik nggak ada. Kalau ada pemusik saya bingung juga. Pemusik yang ikutin saya atau saya ikutin pemusik? Saya ikutin pemusik, saya nggak bisa. Pemusik ikutin saya, bingung dia dari kunci mana. Karena kunci yang saya pakai segala kunci bisa masuk. Haleluya. Siapakah Allah sepertimu? Siapakah Allah yang setara denganmu, yang membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan? Tidak ada ya Tuhan Allah seperti Engkau, sebab bagimu tak ada yang mustahil. Aku bangga punya Allah sepertimu. Aku bangga memilikimu, Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Aku bangga punya Allah sepertimu. Aku bangga memilikimu, Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Ini lagu baru dikarang kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya, tiap hari saya karang lagu aja. Atau tiap setahun itu paling 2-3 lagu sudah. Udah banyak lagu-lagunya di album, ada beberapa album. Nanti sebentar akan kita albumkan lagi. Haleluya. Mana nih Ibu Rina? Ada Ibu Rina dari Harapan dari Segala City. Kita lagi mau garap film. Filmnya adalah judulnya Anak Terminal Menjadi Pendeta. Saya punya komandan yang bernama Pendeta Yakob Nahwai Karangbuku. Anak desa menjadi pendeta. Saya anak buahnya akan buat sebuah film yang berjudul Anak Terminal Menjadi Pendeta. Iya. Jadi saya anak terminal, bukan anak baik-baik, anak yang kotor, bukan anak yang bersih. Tapi saya bersyukur, bangga punya Allah, karena Yesus datang untuk melayani saya. Pada waktu saya kotor, pada waktu saya ada terkapar di sebuah kamar mandi, saya mabok, saya ada di sebuah kamar mandi, dan teman-teman saya waktu kami main judi. Habis kami main judi, saya ke kamar mandi. Karena sambil minum main judi, saya ke kamar mandi, saya sudah tidak tahu lagi, nggak sadar. Akhirnya saya terkapar di situ, mabok di situ. Pagi-pagi saya bangun, saya periksa, saya pegang semua kepala, saya pegang saya punya baju, basah semuanya. Saya coba cek, nggak ada kerak. Ternyata teman-teman saya yang buang pipis, dialah yang bikin saya basah semuanya. Betapa luar biasanya kotornya saya, menjijikkan kehidupan saya. Tapi saya bersyukur dan bangga punya Tuhan. Dia datang untuk melayani saya. Dia datang untuk melayanimu. Dia datang untuk melayani kita semuanya. Maka oleh karena itu, jangan buang waktu hanya untuk hal yang sia-sia. Kalau Tuhan sudah datang untuk melayani kita, mari bangkit dan layanilah Tuhan. Muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Karena Dia Allah yang begitu hebat, begitu ajaib bagi kita. Kita yang kotor, Dia yang kudus. Dia datang menghampiri kita. Seorang hakim dia tidak akan datang kepada rakyat yang punya kesalahan, tapi rakyatlah yang salah datang kepada hakim mohon-mohon untuk diampuni segala pelanggarannya, supaya hukuman buat dia dikurangi atau mungkin dibebaskan. Tapi kita punya Allah yang ada di singgasana yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dia datang menghampiri Pasir dan Utara. Haleluya.
Dia datang menghampiri kita semuanya pada waktu kita kotor dan menarik kita, membawa kita kepada kehidupan yang layak, dan kita akan menerima kerajaan kekal selama-lamanya yang bernama surga. Inilah merupakan kebanggaan kita punya Tuhan. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28. Ini ayat yang begitu menakjubkan hati saya. Dia katakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Natal bukan sekedar kue Natal, Natal bukan sekedar lilin yang dibakar, tapi Natal adalah merupakan ada satu pribadi yang bernama Yesus rela memberikan semuanya supaya kita ditebus dari setiap belenggu dosa, supaya kita diselamatkan dalam kekekalannya. Allah tidak punya program bikin neraka, Allah punya program cuma bikin surga. Tapi manusia jatuh dalam dosa, akibatnya mereka masuk neraka. Tapi Tuhan tidak tega manusia itu harus masuk neraka. Dia harus datang melayani mereka. Natallah merupakan awal pertama Allah datang melayani manusia. Dia tinggalkan surga, dia harus tidur di sebuah palungan dan beralaskan lampin. Itulah Tuhan kita yang rela, saudara. Kita siapa? Manusia berdosa. Tapi kadang-kala kita nggak rela melayani orang lain. Melayani itu artinya kita rela diinjak, rela dicuekin, rela kita diludahin, rela kita dibentak, hanya untuk keselamatan orang lain. Berikan tepukan tangan kepada Allah. Melayani bukan nyanyian kor, melayani bukan sekedar pendeta khotbah di depan mimbar, tapi melayani memberikan punggung untuk diinjak, melayani memberikan semua harga diri untuk dikotori mungkin oleh orang lain. Yang penting mereka diselamatkan. Jadi kalau kau mudah tersinggung dan mudah sakit hati, itu berarti kau sedang harus menerima Natal yang sungguh-sungguh supaya kau dilayani Tuhan dan kau dibebaskan dari situ. Setelah itu tongkat estafet dari Allah yang bernama Yesus, kitalah yang meneruskannya. Kalau Yesus dia kasih pundaknya tanpa melawan, dicambuk dan dipukul. Itu bukan hanya sekedar penebusan dosa bagi kita, tapi di dalamnya tersimpan sebuah teladan supaya setiap orang yang percaya kepadanya rela untuk memberikan pundaknya diinjak untuk keselamatan orang lain. Loh, kok dia begitu sama saya, ngapain? Nah saudara, itulah Yesus. Menjadi pertanyaannya, siapa ada di hatimu? Kalau Yesus ada di hatimu, kalau Yesus ada di hatimu, kalau Yesus ada di hatimu, kau cuma punya dua kata, lemah lembut dan rendah hati. Kau tidak perlu lawan orang yang mungkin menyakitimu. Ada slogan tuh, disakiti, dibully, diapain saja, diam saja. Itu slogan besar. Tapi sebenarnya itulah kita sebagai orang percaya yang mau melayani Tuhan, saudara. Dia sudah lakukan itu terlebih awal buat kita, melayani kita dari segala dosa kita. Saudara perhatikan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan baik, bahwa dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tapi syukur bagi Allah, Natal mengembalikan damai sejahtera. Haleluya. Setiap kita yang Natal di sini, berarti kalau kau pun datang tadi ke sini, udah bulana, kehilangan damai sejahtera di tengah keluarga, kehilangan damai sejahtera dengan teman-teman sepelayanan. Tapi pulang dari sini, kau bawa damai sejahtera, karena Tuhan datang melayanimu dan engkau dilayani dengan damai sejahtera. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14 mengungkapkan, Lukas pasal yang ke-2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Natal Allah datang untuk membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang kehilangan damai. Jadi kalau kau ada masalah,
gak sejahtera lagi aku ikut dia, aku gak sejahtera lagi. Natal hilang dari hidup. Tapi Natal itu mengisi hidup kita supaya kita tetap damai di tengah kesukaran, damai di tengah ketika kita tidak diterima, damai di tengah ketika kita dikucilkan, damai di tengah ketika kita diperbuncingkan, damai tetap ada di hati kita. Kenapa? Natal yang bernama Yesus, dia ada di hatiku dan di hatimu. Berikan tepukan tangan bagi dia. Haleluya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Natal yang kedua yang harus kita tahu, Natal mengikat kita, dosa mengikat kita dan membelenggu kita supaya kita terus hidup dalam lumuran dosa itu. Tapi Natal datang membebaskan kita dari dosa. Bersyukur anak Natal datang membebaskan saya dan membebaskan saudara dari segala dosa. Yesaya 53 ayat 7 mengungkapkannya. Perhatikan Yesaya pasal 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya dan seterusnya. Dia tertikam dan dikatakan di situ, orang menganggap dia kena kutuk, tapi justru oleh karena bilurnya kita disembuhkan. Oleh karena darahnya kita dibebaskan dari setiap belenggu yang mengikat kita. Bapak Ibu Saudara, doa saya hari ini, walaupun dosamu merah seperti kermiji, dosamu seperti kain kesumba, dia Allah hadir untuk menyucikannya, menjadikan putih bagaikan salju. Yakin hari ini saat kau menerima sang Natal itu, Yesus sebagai anak Natal itu kau terima. Dia hari ini juga menyelesaikan setiap dosamu. Dia membebaskan engkau dari setiap belenggu dosa yang mengikat kita, dan sehingga kita punya kebiasaan buruk. Ingat, kalau kau masih punya kebiasaan buruk, itu ada ikatan dosa yang mengikat engkau. Jadi kita tidak boleh terikat dengan macam itu. Kau masih terikat dengan roh yang membuat kau tersinggung, sakit hati, dan lain sebagainya. Coba cek, Natal ada lahir enggak di dalam. Kalau ada lahir Natal di dalam, Yesus sang Natal itu, dia bisa lahir di hotel berbintang, tapi dia tidak tersinggung tuh lahir di Palembang. Dia yang tersinggung itu ketika dia harus dibungkus dengan lampin. Dia tidak pernah tersinggung tuh ketika diludahi. Dia tidak pernah tersinggung tuh ketika dia pundaknya dicambuk. Kenapa? Dia tahu dia datang untuk membebaskan dosa. Haleluya. Semua kita yang ada di sini ada untuk membebaskan dosa, melepaskan dosa. Saya bukan sekedar orang pengkhotbah, karena pengkhotbah bisa banyak dan bisa dipelajari. Tapi harus saya yakinkan diri, saya ada memberikan tunda untuk kebebasan orang berdosa. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus melayani kita. Kalau Natal membuat kita jatuh miskin, kalau dosa membuat kita jatuh miskin, diusir dari taman kelimpahan, akhirnya kita kehilangan segala-galanya. Tapi Natal datang untuk mengembalikan kelimpahan berkat buat kita. Haleluya. Kau jangan takut bisnismu hari ini punya masalah. Kau gak usah takut dengan keadaan zaman yang sedang begitu mengejam. Gak usah takut. Anak Natal datang untuk membawa segala kelimpahan. Apa dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10? Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang melayani saudara supaya saudara hidup dalam segala kelimpahan. Ada berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah buat kita. Menjelang mengakhiri tahun ini kami punya pergumulan yang luar biasa. Tapi saya tidak pernah gentar, karena saya punya keyakinan
Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup untuk tolong. Januari ini kami harus bayar gedung yang ada di Harapan Indah 1,5 miliar. Saya nggak tahu dari mana uangnya, tapi yang aku tahu, sebagaimana Allah pernah memberikan gedung itu secara cuma-cuma, Dia juga Allah yang sama, yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya! Aku tidak gentar. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Saya bangga punya istri yang begitu luar biasa. Dia bilang sama saya, "Pak, ini mungkin diralat minggu kemarin. Pak, jikalau uangnya tidak cukup, jika uangnya tidak ada, maka saya rela, Pak, rumah di Harapan Elok jual saja untuk menyelesaikan." Hebatnya kita punya Tuhan. Seorang istri mampu digerakkan semacam itu. Dia rela kehilangan apa saja, yang penting Tuhan dipermuliakan. Haleluya! Yesus dahsyat. Berikan tepukan tangan bagi Dia, Allah kita yang hebat. Haleluya! Dan yang terakhir, kalau yang terakhir berarti MC bilang haleluya. Ya, yang terakhir, dosa membuat kita hanya menuju kematian kekal. Dosa membuat kita hanya memasuki kebinasaan, tapi Natal memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Dia begitu luar biasa mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita, supaya kematian kekal berubah menjadi kehidupan yang kekal. Kalau hidup kekal saja dipikirkan oleh Tuhan, masa Ia tidak memikirkan makan minummu? Masa Dia tidak memikirkan usahamu, perusahaanmu, pekerjaanmu? Saya yakin Dia terlibat untuk menolong engkau. Jangan ada yang gentar Bapak Ibu menghadapi 2024. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah. Haleluya! Yesus, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kau dahsyat bagiku. Apapun yang ku minta di dalam nama Yesus, Kau selalu memberikan padaku. Sebab itu mulutku memuji-mujimu. Sebab itu tanganku ku angkat menyembahmu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Sebab itu mulutku memuji-mujimu. Sebab itu tanganku ku angkat menyembahmu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Saya bangga punya Tuhan yang hebat. Dia selalu mau jawab doa saudara. Lagu ini saya karang kira-kira 4 bulan yang lalu, saat saya berkeliling dalam sebuah gedung, punya kerinduan dan punya hasrat, kiranya Allah memberikan itu untuk tempat gereja yang akan dibangun 1000 bangku. Saya berdoa, ya Tuhan tolong. Pas saya keliling itulah Allah memberikan lagu itu. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Biar kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan semua. Sobat-sobatku, Pak Jaluku dari Kota Daud, mari Tuhan memberkati. Tuhan terus menolong dan mengasihi. Roh Kudus menyatakan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini kita nyanyikan pujian ini juga, nyanyian yang saya karang sendiri. Jadi kalau saya udah naik mimbar, karangan semua karangan saya. Haleluya. Berikan dulu tepukan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, Aku mengasihi-Mu. Mari kasihi Tuhan dengan kau rela melayani. Rela punggung dikasih dicabut, rela punggung dikasih diinjak,
dunia Tuhan. Tantanganmu dalam dunia ini Tuhan melebihi daripada apa yang kami miliki. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang sehebat dan sejasa Engkau. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan hari ini yang telah kami dengar Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkuasa untuk memulihkan keadaan kami, untuk berkati kami Tuhan dalam ibadah Natal ini. Terlalu ajaib Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang sudah terbukti kuasa-Mu, mujizat-Mu. Terima kasih. Dari zaman purbakala Tuhan sampai hari ini Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu itu Tuhan kami bawa pulang Tuhan. Bahkan bekal kami untuk tahun yang akan datang Tuhan, bahwa Engkau Allah Tuhan yang peduli bagi kami. Engkau telah lebih dahulu melayani kami. Itulah sebabnya Tuhan hari ini kami memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Apapun tantangan ke depan yang kami hadapi, kami percaya Allah sanggup Tuhan menyertai kami. Allah sanggup menolong kami. Dan janji-Mu yang dan amin Tuhan tidak akan berubah ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati semua Tuhan yang hadir di dalam ruangan ini. Siapapun Tuhan yang mereka mengalami kekhawatiran hidup, siapapun di antara mereka Tuhan yang Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit, hari ini jemaat berkuasa Roh-Mu menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, sehingga Tuhan umat-Mu pulang dari tempat ini tidak sama pada waktu yang datang. Mereka membawa anugerah-Mu, membawa sukacita. Bahkan mereka bersaksi, sungguh Allah hadir di tempat ini dan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan, Yohanes Sombe yang telah menyampaikan firman-Mu. Tersuka pagi yang tidak terlihat Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan-Mu, lekas nama dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan kualitas dan kuantitas Tuhan beriring seimbang di dalam pelayanan ini. Gereja GBI Mawar Saru diberkati oleh Tuhan. Sampai Tuhan kami menjaga bangsa-bangsa Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu dan banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Terima kasih, terpuji nama-Mu di atas segalanya. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang telah diberkati katakan